Halo sahabat alkemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Sahabat alkemi, dalam video presentasi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung molaritas menggunakan hasil titrasi asam basa. Yuk kita langsung simak video berikut ini. Sahabat alkemi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa setelah proses titrasi, kita akan memperoleh data. Yang pertama adalah larutan sampel yang dititrasi yang ada di dalam Erlenmeyer, volumenya berapa. Yang kedua adalah volume larutan standar yang ada di dalam buret sebelum titrasi berapa. Kemudian volume larutan standar dalam buret setelah titrasi itu berapa. Lalu dari V1 dan V2 ini kita akan mengetahui volume larutan standar yang terpakai, yaitu yang masuk ke dalam Erlenmeyer dan bereaksi dengan sampel, yaitu selisihnya V2 dikurang V1. Nah, selisih volume larutan standar sebelum dan setelah titrasi ini yang akan kita pakai untuk menentukan molaritas sampel. Sahabat alkemi, karena molaritas larutan standar itu telah diketahui, maka kita dapat menghitung jumlah molnya dengan persamaan mol sama dengan molaritas dikali volume. Lalu berapa mol sampel? Nah, mol sampel itu dapat ditentukan dari persamaan reaksinya. Setelah reaksi kita setarakan, maka kita akan mendapatkan perbandingan koefisiennya, maka kita bisa menentukan perbandingan molnya. Ingat, dalam reaksi setara, perbandingan mol zat yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Atau karena kita sudah mengetahui bahwa pada titik ekivalen itu kedua zat sama-sama habis bereaksi secara stoikiometri, maka kita bisa menentukan molaritas sampel itu dengan persamaan ini. N dikali molaritas dikali volume untuk asam sama dengan N dikali molaritas dikali volume untuk basa. Nah, N itu apa? N ini adalah valensi asam atau valensi basanya. Kalau untuk asam berarti N adalah jumlah H+-nya. Kemudian kalau untuk basa N itu berarti jumlah OH-nya. Nah, kita bisa menentukan molaritas larutan sampel melalui dua cara ini. Mau menggunakan persamaan reaksi, silahkan. Menggunakan persamaan ini dipersilahkan. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita mentitrasi 10 ml larutan NaOH yang molaritasnya belum diketahui, dititrasi dengan larutan standar asam oksalat H2C2O4 0,1 molar, kemudian volume asam oksalat dalam buret sebelum titrasi terbaca 42,2 ml, dan setelah sampai titik ekivalen terbaca 48,2 ml, maka berapa konsentrasi larutan NaOH-nya? Nah, kita bisa menghitung volume sampel NaOH 10 ml yang dititrasi, kemudian molaritas larutan standarnya 0,1 molar, lalu volume setelah titrasi 48,2 ml, dan volume sebelum titrasi 42,2 ml, maka volume yang masuk ke dalam Erlenmeyer yang terpakai itu adalah 6 ml. Nah, sahabat alkemi, angka ini tergantung sekali dengan penulisan skala di dalam buret ya. Jadi, skala dalam buret itu ada yang angka nolnya di atas, tetapi ada juga penulisan buret yang angka nolnya di dekat kran di bagian bawah. Nah, intinya begini. Intinya adalah volume larutan standar yang bereaksi atau yang terpakai itu adalah selisih antara volume setelah titrasi
dengan volume sebelum titrasi. Intinya seperti itu. Nanti angkanya bisa berbolak-balik ya, tapi intinya adalah volume yang bereaksi atau yang terpakai adalah selisih volume larutan standar sebelum dan setelah titrasi. Nah, konsentrasi larutan NaOH-nya berapa? Kita bisa menghitung dari molaritas larutan standar dan volume yang digunakan tadi 6 ml, kita bisa menentukan molnya, molaritas kali volume, yaitu 0,1 molar dikali 6 ml, sama dengan 0,6 milimol. Ini satuannya milimol karena volumenya mililiter. Nah, reaksi yang terjadi adalah setelah disetarakan, ini NaOH dititrasi dengan H2C2O4. Reaksinya seperti ini, menghasilkan Na2C2O4 dan 2H2O. Ingat, reaksi pembentukan garam dari asam dan basa. Nah, H2C2O4-nya adalah 6 milimol, 0,6 milimol. Maka NaOH-nya, perhatikan koefisiennya. NaOH adalah 2 per koefisiennya, kemudian H2C2O4 adalah 1 koefisiennya. Maka mol punyanya NaOH adalah 2 kalinya, yaitu 1,2 milimol. Nah, sehingga kita memperoleh data mol NaOH adalah 1,2 milimol, lalu tadi volume NaOH yang dititrasi adalah 10 ml. Maka molaritas NaOH adalah mol per volume. Tinggal dimasukkan 1,2 milimol per 10 ml. Ini mili dengan mili saling membagi, maka tinggal 0,12 mol per liter atau 0,12 molar. Nah, itu kalau menggunakan persamaan reaksi. Kita juga bisa menggunakan persamaan N kali M kali V asam sama dengan N kali M kali V basa. Nah, kita tinggal tentukan untuk asamnya apa? Asamnya adalah H2C2O4. Sehingga nilai N-nya berapa? N adalah valensinya, yaitu jumlah H plusnya adalah 2. Ini jumlah H plus untuk H2C2O4 adalah 2. Kemudian NaOH, basanya adalah NaOH. N-nya adalah valensi basanya, yaitu jumlah OH-nya. Oh, ini OH-nya berarti 1. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. N untuk H2C2O4 adalah 2. Molaritasnya adalah 0,1. Volume yang digunakan adalah 6. Kemudian yang untuk basa, yang NaOH adalah N-nya adalah 1, jumlah OH. M-nya adalah yang ditanyakan, kemudian volume yang dititrasi adalah 10. Sehingga kita bisa menghitung M punyanya NaOH adalah ini 2 dikali 0,1 kali 6 adalah 1,2 dibagi 1 kali 10 adalah 10. 1,2 dibagi 10 hasilnya 0,12 molar. Nah, silakan Anda tinggal pilih mau menggunakan yang ini, cara ini, atau menggunakan cara yang ini. Nah, sahabat alkemi, bagaimana jika ditanyakan berapa jumlah gram NaOH yang terdapat dalam 1 liter larutan NaOH tersebut? Nah, kita sudah mengetahui jumlah mol NaOH adalah 1,2 milimol. Kemudian kalau dijadikan mol, 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, lalu mol itu sama dengan massa per mr. Masanya dalam gram ya. Kita tinggal masukkan jumlah mol NaOH adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian masanya yang ditanyakan. Lalu mr NaOH itu adalah 40. Dari harga AR punyanya Na 23. Ditambah punyanya O 16. Ditambah punyanya H adalah 1. Maka totalnya 40.
Nah, mencari X-nya tinggal dikali silang. X sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 kali 40. Maka kita peroleh massa NaOH adalah 0,048 gram. Nah, massa ini adalah massa NaOH yang ada dalam 10 ml yang dititrasi. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan di dalam 1 liter? Kita tinggal mencari perbandingannya. Maka massa dalam 1 liter itu adalah 1000 ml per 10 ml-nya yang dititrasi dikali massa yang ada dalam volume yang dititrasi. Maka ini tinggal dibagi 100 kali 0,048, kita peroleh massa dalam 1 liter larutan NaOH adalah 4,8 gram. Nah, demikian sahabat alkemi. Mudah-mudahan bisa Anda pahami proses hitung-hitungan dalam titrasi asam basa ini. Selanjutnya, Anda bisa mencoba untuk latihan mengerjakan kasus yang diberikan. Misalkan ada larutan H2SO4 dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Nah, lalu diperoleh volume NaOH 0,1 molar yang terpakai untuk 3 kali titrasi adalah masing-masing 41 ml, 40 ml, dan 39 ml. Yang ditanyakan berapa konsentrasi H2SO4. Nah, ini nanti ketiga volume ini di rata-rata, maka kita akan mengetahui volume rata-rata NaOH yang terpakai. Nah, silahkan dicoba. Untuk yang nomor 2, sebanyak 2 gram asam HX dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya 250 ml. Kemudian, 25 ml larutan tersebut dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Ternyata diperlukan volume NaOH 20 ml. Berapa massa molekul relatif asam tersebut? Nah, kita bisa menentukan nanti mol NaOH-nya berapa. Kemudian kita bisa menentukan mol HX dalam 25 ml berapa. Kemudian mol HX dalam 250 ml-nya. Berarti ini 10 kali lipat dari 25. Maka nanti molnya juga 10 kali lipat jumlah mol yang ada di 25 ml. Nah, karena molnya sudah diperoleh yang ada dalam 250 ml ini, maka nanti jumlah gramnya diketahui, kita bisa menghitung massa molekul relatif dari persamaan mol sama dengan gram per mr-nya. Nah, silakan dihitung-hitung. Mudah-mudahan Anda bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.